selamat datang lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau sharing ke teman-teman semua masalah-masalah keropos pada umumnya di BMW E30. Jadi kita mau bahas bagian-bagian mana aja yang paling sering keropos. Nah, kebetulan gue udah ada bahannya nih di belakang gue, dan beberapa waktu lalu mobil BMW E30 ini baru aja gue beli dari daerah Bogor. Sekarang lagi proses restorasi. Yuk langsung aja kita bahas satu persatu bagian-bagian mana yang paling sering keropos. Kalau menurut gue, teman-teman yang mau lagi bangun E30 atau baru mau beli E30, yang paling pertama diperhatiin itu adalah bagian keropos. Ibarat badan itu adalah tulang. Jadi sebelum kita jalan, tulangnya kita beresin dulu. Apalagi teman-teman yang mau swap engine, bagian tulang-tulangnya itu atau bagian bodinya itu bener-bener harus diperhatiin banget. Ayo kita langsung mulai aja bahas. Mulai dari bagian ruang mesin dulu. Yang pertama itu adalah dudukan aki. Udah kelihatan dudukan aki gue keropos nih. Jadi dudukan aki ini kalau keropos, salah satu faktor kenapa air bisa masuk ke dalam kabin. Selain itu, kalau misalnya dudukan aki ini keropos, tower ini jadi agak lemah karena dudukan aki ini salah satu kekuatan di towernya juga ya. Yang kedua itu adalah tower. Jadi tower E30 ini sering banget gue temuin dia mulai geser atau roda depannya chamber. Kalau ini masih 4 jari, alhamdulillah belum ada yang lari. Jadi waktu gue dapetin mobil, gue cek ini mobil, wah belum ada yang lari. Jadi sedikit happy ngelihatnya walaupun tetap ada keropos. Dan biasanya kalau towernya udah lari, jadi di bagian bawah fuse box ini, di balik sini biasanya pecah tortak. Tuh, kalau udah larinya jauh banget ya. Tapi kalau larinya belum terlalu jauh, dia cuman penyok aja gitu. Makanya menurut gua strut bar E30 itu agak penting juga ya, karena untuk ngejaga si towernya ini supaya nggak lari gitu. Oke, selanjutnya itu adalah di bagian firewall. Bagian firewall ini emang ngeceknya agak ribet ya teman-teman, karena di bagian sini tuh ada karet peredamnya, jadi nggak kelihatan ada di baut-baut gitu karet peredamnya. Dan jadi mau nggak mau, kalau emang mau make sure nggak ada keropos, ini harus dibuka. Dan bagian dashboardnya dibuka sampai evap AC-nya pun juga dilepas, jadi kelihatan banget jelas. Jadi kalau misalnya ada yang keropos ataupun bolong dikit-dikit kayak gini nih, nah ini kan mulai kuning-kuning. Nah ini bisa cepet-cepet diberesin. Ini ngaruh kemana kalau misalnya teman-teman parkir atau lagi berhenti di belakang truk atau metro. Itu kalau misalnya asapnya sampai kecium di kabin, bisa jadi salah satunya faktornya dari sini. Jadi ini perlu deh dicek juga, pastiin kalau misalnya ini nggak keropos. Oke, selesai dari ruang mesin, kita langsung bahas bagian bawah atau bagian sasis. Ini paling sering banget gue temuin di BMW E30 pada umumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kesini, pasti yang diganti sasis deck. Sebabnya karena apa? Mungkin karena di bagian sasis ini juga sering banget didongkrak, jadi sasisnya itu jadi penyok ataupun gepeng-gepeng. Keseringan tuh gue nemuin bagian-bagian sasis E30 gitu. Dan decknya ini juga sering keropos karena bisa jadi dari usia juga, dan satu lagi bisa jadi dari karpet E30 ini sering lembab bagian depannya. Itu juga karena dia bocor ya, sering masuk air atau kayak gimana, jadi airnya itu ngendap dan jadi mulai timbul keropos. Kebetulan mobil gue ini decknya aja sih yang keropos, dan alhamdulillahnya sasisnya nggak keropos. Nah jadi di bagian sasis ini masih bagus, emang agak belum dibersihin aja ini. Cuman decknya aja kemarin yang udah hancur, jadi kita ganti itu bagian decknya aja. Tapi kalau bagian sebelah kiri itu decknya juga masih sedikit agak utuh, cuman walaupun nggak utuh banget, dia keropos hanya di bagian sudutnya aja. Ini dia, kita lihat ya. Jadi untuk deck ini masih original sebenarnya, dan kemarin ini ada peredamnya ya. Jadi kalau misalnya deck E30 yang masih asli pasti masih ada peredamnya biasa. Jadi gue buka untuk make sure, takutnya ada di balik peredamnya itu ada keroposnya. Jadi setelah gue buka ini nggak ada, masih aman. Yang bagian sudut situ aja tuh yang keropos dan harus gue ganti. Nah balik lagi ke yang tadi, kenapa harus dibuka dashboard sama box AC-nya, supaya bisa ngelihat bagian sini nih. Kalau dia masih nempel dashboardnya sama AC-nya, itu nggak akan kelihatan. Jadi emang lebih enak lagi kalau misalnya dibuka. Nah kayak gini nih keropos nih, nanti harus diberesin biar aman. Selanjutnya ke bagian listlang. Nah ini dia bagian listlang. Listlang ini dari ujung sini yang di balik fender sampai di ujung sana yang ke roda. Nah ini kebetulan sih listlangnya nggak terlalu parah, alhamdulillah. Jadi nggak perlu diganti sampai ujung, cuman bagian sini-sini aja nih. Biasanya
itu kenapa rusak karena salah dongkrak. Jadi gue suka menemukan kalau misalnya bagian list-plang sebelah sini yang aslinya itu pada penyok-penyok karena mereka di bengkel itu main langsung dongkrak di bagian bibir sini. Cuman gue rada-rada nyesek juga sih kalau ngeliat kayak gitu. Sebenarnya ini ada jack pointnya, cuman ini diperuntukkan untuk dongkrak aslinya E30, bukan dongkrak buaya. Karena kalau dongkrak buaya dia posisinya rata, ya kan, di dongkrak sebelah sini langsung penyok gitu loh. Karena ini kan bibirnya tajam ya. Jadi kalau untuk pakai dongkrak buaya, menurut gue lebih baik didongkrak di bagian sasis sini, bagian ujung, atau di armnya sekalian. Itu menurut gue lebih aman. Jadi kalau di bagian list plang itu biasanya rusak itu di bagian balik fender ini. Karena ini juga udah diganti nih, karena langsung kena cipratan roda juga dari depan. Apalagi kalau inner fendernya udah mulai pecah, jadi nggak ketahan airnya, jadi langsung kena ke fender ini. Nah makanya nanti ini kalau misalnya udah diganti, ini harus diprotek bener-bener deh, biar kalau kena air ataupun kena cipratan dari roda itu aman. Kalau yang sebelah kiri yang menurut gua agak sedikit parah, ini untuk bagian sebelah kiri. Nah ini udah mulai nih kelihatan keropos ini belum kita bersihin. Nah ini nih yang gue bilang tadi, bagian bibir fendernya ini sering juga ke dongkrak, jadinya dia penyok. Karena list plang itu menurut gue ibarat kata pinggang kali ya. Jadi kalau misalnya list plangnya itu bagus, handling si mobil ini menurut gue lebih enak ya terasanya daripada kalau list plangnya udah keropos. Itu ya mungkin ada sedikit pengaruh menurut gue. Jadi itu juga harus tetap diperhatiin ya. Sekarang kita bahas di bagian belakang. Bagian bagasi E30 ini tuh yang paling sering gue temuin keropos itu adalah di bagian tepung. Nah ini gue nyebutnya biasanya tepung. Nah ini bagian sini paling sering gue temuin keropos. Karena apa? Mungkin karena cipratan dari roda belakang langsung ke bagian bawah sini. Dan kalau dia ini keropos, air itu langsung masuk ke bagian ininya. Walaupun di sini sebenarnya di bawah sini sebenarnya ada tutupnya ya. Nah ini ada dua, yang kecil sama yang gede. Tapi kalau misalnya itu udah keropos, air tetap bisa masuk ke dalam. Dan kalau udah masuk ke dalam, jadi dia lama-lama nyebar ke bagian atasnya. Ini kalau misalnya dilihat dari bentuknya ini masih aslinya, original, belum diapa-apain. Nah ini udah kelihatan mulai keropos ya. Ini cipratan air dari roda belakang ini bisa masuk dari sini juga. Tapi ini aslinya sih. Dan makanya kadang-kadang gue tutup aja lah biar aman gitu. Nanti kalau misalnya dia diganti, bentuknya akan seperti ini. Ini dibikin sama kayak aslinya. Sama seperti yang kanan, yang kiri pun juga nggak jauh berbeda ya kondisinya. Ini juga keropos. Tuh di bagian, nah ini bagian sini. Nah ini juga ada lubang satu. Ini masih aslinya. Cuman ada keropos di bagian sini. Nanti akan kita repair. Selain itu di bagian bagasi biasanya yang paling sering kena itu adalah di bagian jalur air pembuangannya. Nah ini adalah jalur air pembuangan air. Biasanya di bagian sini itu suka keropos, dan ini sih enggak sih, tapi gue biasa menemukan keropos E30 di bagian sini. Kenapa? Karena ya ini adalah jalur air, jadi kalau misalnya kadang-kadang dia udah mulai korosi, jadi dari sedikit lama-lama nanti karatnya jadi gede gitu. Sama yang sebelah kiri juga, ini juga suka penyakit, dan ini aja udah mulai nih. Jadi bibir tempat karet kaca ini udah mulai keropos tuh, karena air dari karet mungkin nggak kebuang, ngendep di karetnya, jadi bikin dia keropos nih kayak gini nih. Nah gitu. Oke, jadi itu dia tadi yang udah kita bahas satu-satu, mulai dari dudukan aki, tower, firewall, sasis, list plang, tepung belakang, itu udah kita bahas semua. Jadi untuk teman-teman yang udah punya E30 ataupun baru mau beli E30, mungkin bisa diperhatiin hal-hal yang tadi udah kita bahas ya, supaya ngebangun E30-nya ini nggak salah step. Jadi next kalau teman-teman mau swap engine yang lebih gede dari 4 silinder ke 6 silinder, jadi udah aman gitu, karena udah tulang-tulangnya udah jadi baru. Jadi nggak perlu khawatir lagi gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Ikutin terus video ini dan jangan lupa subscribe. Nanti akan ada video restorasi mobil ini sampai selesai. Gue sih penasaran banget nanti hasilnya kayak gimana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.